Halo, perkenalkan aku Francisca Fania dengan NIM 153. Di sini aku mau memaparkan hasil dari diskusi kelompok, yaitu tentang jurnal umum. Di sebelah sini sudah ada datanya, dan di sebelah sini sudah ada jurnal umumnya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Di sini perusahaan membayarkan beban iklan sebesar 1.000 secara tunai, sehingga menyebabkan akun beban iklan ditambah atau bertambah di sebelah debit sebesar 1.000 dan mengurangi kas sebesar 1.000 di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 4.000 secara kredit, sehingga menyebabkan perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 4.000 dan menyebabkan akun utang bertambah sebesar 4.000 di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga adalah beban lain-lain yang dibayarkan secara tunai sebesar 1.100. Hal ini menyebabkan beban lain-lain ditambahkan di sebelah debit sebesar 1.100 dan mengurangi kas sebesar 1.100. Kemudian yang keempat, perusahaan menerima piutang dari pelanggan sebesar 13.000, sehingga menyebabkan kas perusahaan bertambah sebesar 13.000 di sebelah debit dan piutang perusahaan telah berkurang sebesar 13.000 sebelah kredit. Kemudian yang kelima yaitu perusahaan membayarkan utang kepada kreditur sebesar 15.000, sehingga menyebabkan akun utang berkurang sebesar 15.000 di sebelah debit dan kas telah berkurang sebesar 15.000 di sebelah kredit. Kemudian yang keenam, perusahaan telah mendapatkan pendapatannya setelah melakukan jasa, yaitu jika digabungkan sebesar 14.000 dengan rincian 5.000 dibayarkan secara tunai dan yang 9.000 di kredit, sehingga 9.000 ini menyebabkan akun piutang pada perusahaan, sehingga dapat dituliskan di jurnal umum, yaitu kas bertambah sebesar 5.000, kemudian akun piutang bertambah sebesar 9.000, dan akun pendapatan bertambah sebesar 14.000 di sebelah kredit. Tadi yang cash dan piutangnya ditambah di sebelah debit. Kemudian yang ketujuh yaitu beban gaji yang dibayarkan kepada karyawan sebesar 3.000 secara tunai. Sehingga beban gaji tersebut dituliskan di sebelah debit sebesar 3.000 dan mengurangi kas sebesar 3.000. Kemudian yang terakhir ada dividen selama bulan Januari yaitu sebesar 2.000. Dividen tersebut bertambah di sebelah debit sebesar 2.000 dan mengurangi kas sebesar 2.000 di sebelah kredit. Sekian penjelasan dari jurnal umum, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Atia dengan NIM 143 dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari yang AC, di mana itu tentang key account, dan dari hasil diskusi kelompok 3. Nah, jadi yang pertama itu, saya akan membahas tentang ini dulu ya. Jadi key account itu apa? Key account itu adalah tabel di mana nanti isinya itu sama atau berisi tentang transaksi yang mana dia itu udah dikelompokin di akun-akun yang sama gitu. Nah, contohnya itu ini. Jadi, ini disebut akun cash. Nah, jadi di tabel ini tuh dia akan merekap semua transaksi yang berhubungan sama cash. Nah, di sini ini, sisi yang sini, ini disebut dengan sisi debit, dan yang di sini itu disebut dengan sisi kredit. Nah, kalau untuk cash ini, debit itu dia berarti dia bertambah, dan kalau misalnya kredit itu berarti dia berkurang. Nah, terus tentang transaksi di sini, jadi transaksi yang di sini itu, yang 8.000 ini didapat dari mana? Dia itu didapat dari si data trial balance di Desember 2016 yang tahun lalu. Nah, ini itu yang di sisi sini itu debit, sedangkan yang di sisi sini itu kredit. Nah, lalu karena dia debit 8.000, jadi kita masukin di key account-nya itu
Jadi debit 8.000. Nah, terus yang bagian sini itu apa? Yang bagian sini itu adalah dari transaksi kredit. Nah, jadi untuk angka satu yang di sini atau semua angka yang di depan ini itu menunjukkan transaksinya itu ada di nomor berapa atau tanggal berapa. Tapi di sini soalnya cuma mungkin ini tanggal. Jadi di tanggal satu atau mungkin nomor satu yaitu ada advertising cost atau membayar beban sewa iklan, di mana dia bilang kalau misalnya dibayar dengan cash. Nah, ini tuh berarti mengurangi cash dengan 11.000. Nah, jadi di tabel di sini itu dimasukin deh, kalau misalnya di sisi sini kan kredit ya. Jadi kita masukin di nomor satu ini, terus habis itu dengan jumlah nominal 100.000. Nah, sama kayak yang lainnya. Nah, terus apa sih yang di highlight kuning ini? Ini tuh balance-nya mereka atau dari hasil penjumlahan si bagian debit ini dikurangi sama bagian kredit ini. Dan ternyata dia akan menghasilkan bagian debit lebih banyak 3.900. Hasilnya seperti ini. Nah, sama kayak yang lainnya, account receivable juga kayak gitu. Jadi yang 16.000 ini tuh didapat dari trial balance di tahun 2016. Ini ya. Nah, seterusnya lalu di bagian ini kenapa bisa berkurang jadi ini masih sama ya, ini kredit juga, terus ini debit. Nah, kenapa bisa berkurang 13.000 itu dari di transaksi tanggal 4 atau nomor 4 di mana dia bilang kalau cash collected from customer in payment of account receivable. Jadi si perusahaan ini dia menerima cash dari receivable-nya yang sebesar 13.000. Jadi receivable-nya berkurang, terus cash-nya itu bertambah. Jadi kita tulis di sini 13.000 dengan ini yang transaksi tanggal 4. Terus habis itu sama kayak yang di cash tadi. Kalau misalnya di sini dia dari hasil ini 12.000 itu dari penjumlahan 16 ditambah 9.000 dikurangi sama 13.000. Nah, terus setelah itu ada yang supplies. Nah, supplies ini 13.000 dapat dari mana? Dia itu didapatkan dari trial balance di 2016, yang mana dia ada di isi debit, sebesar 13.000. Lalu, setelah itu ditambah dengan transaksi di tanggal 2 sebesar 4.000, yang mana ada di sini additional supplies secured in account sebesar 4.000. Jadi dia bertambah 4.000. Nah, sama kayak yang lainnya, account payable juga sama. Nah, tapi bedanya account payable ini dia kan bertambahnya ini kan tetap debit ya, terus ini tetap kredit. Nah, kalau account payable yaitu bertambah di kredit atau utang namanya itu bertambah di kredit. Nah, ini 19.000 juga didapat dari trial balance yang 2016 di sini. Setelah itu nah, 15.000 ini tuh dia menandakan bahwa utangnya berkurang 15.000 di transaksi tanggal 5. Nah, ini ada cash paid to creditors. Jadi, utangnya itu dibayar tuh sama orang itu dan akhirnya utangnya berkurang 15.000. Terusnya, dan ini juga sama. Nah, terus kenapa yang di sini bisa sendiri-sendiri, kayak cuma satu, nggak ada teman-temannya. Nah, ini tuh karena dia emang cuma satu, dan kalau misalnya yang kayak prepaid rent ini, dia cuma ada data transaksi yang berhubungan dengan prepaid rent, itu ada di trial balance yang 2016. Di sini. Nah, sedangkan di transaksi yang di sini, dia itu nggak ada mencantumkan prepaid rent yang sama dengan si account itu. Jadi, dia cuma sendirian doang. Nah, terus habis itu yang share capital juga sama. Terus ini ada juga miscellaneous expense atau beban miscellaneous, di mana dia karena dia beban itu bertambah di debit, jadi kita tulis di sini debit, terus debit dan sini kredit, dan karena dia cuma sekali doang di transaksi tanggal 3 di sini, nah jadinya kita tulisnya ya cuma satu kali aja. Begitu. Nah, nanti hasil-hasil ini dari semua yang ada di sini, nah itu nanti akan berhubungan untuk bikin trial balance. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhputu Tiara, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang apa yang udah kita diskusiin, tentang soal yang udah kita dapat. Nah, sebelumnya kita dapat soal tentang ini, trial balance pada Desember 31 tahun 2016.
Nah, ini untuk summarize transaction-nya ada ini. Nah, sekarang saya bakal ngebahas tentang bagian D tentang trial balance pada Januari 31 tahun 2017 dari data-data yang udah kita dapetin dan kita analisis sebelumnya. Nah, di sini saya mau jelasin trial balance itu apa. Nah, trial balance ini adalah gabungan dari akun-akun yang udah kita analisis tadi, kayak seperti ini. Nah, ini udah kita analisis tentang cash, account receivable, supplies, prepaid rent, equipment, account payable, share capital, dan lain-lain. Ini udah kita analisis semua. Nah, di sini apa aja sih yang masuk dalam trial balance? Nah, trial balance itu ada account titles atau judul akun ya, atau nama akunnya. Terus ada debit sama kredit. Ini untuk ngejelasin dia itu bertambah atau berkurang gitu. Nah, sebelumnya bakal aku jelasin dulu. Tentang mengingat lagi tentang yang dulu. Jadi kalau aset, liability, equipment, revenue, sama expense itu nanti ada di ini debit, ini ada kredit. Nah, kalau untuk aset itu dia debitnya bertambah, terus expense tambah, nanti ini minus, ini minus, ini tambah, bertambah. Nah, kalau masih ingat ini, jadi kalau aset itu dia di debit bertambah, terus liability di debit berkurang, terus equipment di debit juga berkurang, revenue di debit berkurang, expense itu bertambah. Jadi untuk di debit itu yang bertambah cuma aset sama ekuitas, sama expense atau beban. Terus ada untuk kreditnya aset itu berkurang, expense-nya berkurang. Nah, di sini untuk aset itu untuk aset sendiri bisa kita artikan sebagai harta. Terus liability itu bisa hutang. Terus equity itu bisa ekuitas atau modal ya. Terus ada revenue itu pendapatan, sama expense itu beban. Nah, dari akun-akun tadi itu kita bakal analisis mana sih sebenarnya yang masuk aset dari data yang udah kita dapat ini. Data yang udah kita dapat di sini. Jadi kita bakal ngelompokin aset itu yang mana. Nah, untuk karena itu mari kita analisis terlebih dahulu untuk menghitungnya. Nah, untuk aset sendiri itu dia cash ini masuk aset ya. Terus account receivable itu piutang. Dia masuk aset juga. Supplies atau persediaan itu dia masuk aset juga. Oke, ini kita gabungin dulu yang aset yang mana ya. Jadi terus equipment ini aset juga. Equipment itu peralatan. Terus udah itu doang. Jadi untuk aku bakal nulisnya di sini. Aset itu 59.000 ini tadi dari hasil penjumlahan. Oke, di sini aja. 59.000 ini tadi dari hasil penjumlahan si cash yang hasilnya ini 3.900 ditambah 12.000 tambah 17.000
ditambah equipment-nya ini 24.000. Nah, terus untuk ini kenapa di debit? Karena dia bertambah. Kayak yang tadi udah kita bahas, aset itu bertambah di debit. Nah, untuk selanjutnya itu ada liability atau hutang. Nah, untuk hutang sendiri itu kita bakal pakai si ini, account payable. Jadi akun hutang yang ada di data ini cuma satu, yaitu account payable ini. Jadi ini masuk liability sebesar 8.000. Nah, kita tulis di sini 8.000 di kredit. Kenapa di kredit? Karena hutang itu bertambah di kredit. Kayak ini liability, hutang bertambah di kredit. Nah, selanjutnya kita bakal ke ekuitas atau modal. Nah, apa aja sih yang masuk modal itu? Nah, yang masuk modal itu ada di sini senilai 43.000. Untuk yang masuk modal itu ada ini retained earnings, terus ada share capital. Ini tadi masuk share capital, masuk ekuitas. Ini juga ekuitas. Sama dividen. Dividen ini masuk ekuitas juga. Nah, di sini 43.000 itu tadi dari 33.000 ditambah 12.000 dikurangi 2.000. Nah, kenapa dikurangi? Karena dividen itu mengurangi ekuitas. Jadi dividen itu mengurangi ekuitas. Jadi kan ini tadi hasilnya 45.000 dikurangi 2.000 sama dengan 43.000. Terus selanjutnya ada revenue. Revenue atau pendapatan itu kita dapat dari sebesar 14.000. Nah, kayak yang tadi udah dibahas, ini revenue bertambah di kredit. Kalau udah bertambah di kredit, berarti kita taruh di sebelah kredit. Nah, untuk expense-nya, expense atau beban, itu sebesar 5.100. 5.100 itu kita dapat dari ini, wages expenses, miscellaneous expenses, advertising expenses. Pokoknya mengandung expenses, kita masukkan ke akun beban. Nah, ini senilai 1.000, 1.100, sama 3.000. Kita masukin ke sini, tadi ada 1.000 ditambah 1.100 ditambah 3.000. Nah, ini hasilnya 5.100. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah bisa menentukan asetnya berapa dari akun-akun yang udah kita analisis tadi. Habis itu liabilitasnya berapa, equity berapa, revenue berapa, expense berapa. Nah, terus nanti ini kita tambah semua. Nah, ini hasilnya harus balance. Jadi 59.900 ditambah 5.100 sama dengan 65.000. Terus untuk yang kreditnya ada liability sebanyak 8.000, terus ekuitas 43.000, revenue 14.000 ditambah sama dengan 65.000. Jadi karena ini udah seimbang, berarti jawabannya udah benar. Itu dia dari kelompok kita